Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah sistem akuntansi. Hari ini adalah pertemuan kelima. Topik bahasan kita adalah mengenai pengendalian internal. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menilai pengendalian internal. Kita masuk ke definisi dari sistem pengendalian internal. Jadi SPI itu apa? Yaitu meliputi struktur organisasi, metode, dan juga ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan juga mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Mengenai tujuan pokok dari SPI sendiri, di sini ada 4, yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan juga mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, menurut tujuan pokok ini, kalau kita golongkan, di sini ada 2 golongan, yaitu menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi itu adalah tujuan pengendalian intern akuntansi. Sementara untuk tujuan pengendalian intern administrasi itu mencakup mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, unsur pokok dalam atau dari pengendalian intern itu apa saja? Ini referensi dari Mulyadi. Ada 4 unsur pokok pengendalian intern. Yang pertama mengenai organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kemudian yang kedua, sistem otorisasi atau wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, mengenai praktek yang sehat dalam melakukan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, mengenai karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kita akan bahas mengenai unsur pokok sistem pengendalian internal ini satu persatu. Yang pertama adalah mengenai tanggung jawab fungsional atau organisasi, yaitu mengenai pemisahan fungsi. Dipisahkan berdasarkan prinsip berikut. Yang pertama, harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Jadi ada 3 fungsi yang harus dipisahkan apabila ada kegiatan manual, yaitu fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Fungsi operasi itu adalah yang melaksanakan kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah yang menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah yang mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Jadi, satu fungsi atau suatu fungsi itu tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap transaksi. Untuk yang kedua, yaitu sistem wewenang dan prosedur atau menyangkut otorisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang. Misalnya saja dalam transaksi pembelian, yang pertama di sini adalah kepala fungsi gudang. Ini nanti yang akan mengajukan atau mengotorisasi surat permintaan pembelian. Jadi misalnya saja bagian gudang ini menginginkan pembelian suatu barang, akan mencatatnya ke dalam surat permintaan pembelian. SPP ini akan diserahkan ke fungsi pembelian, tapi sudah diotorisasi dulu oleh kepala fungsi gudang. Nah, kemudian yang kedua ini, bagian pembelian nanti akan membuatkan surat order pembelian yang akan diserahkan kepada supplier atau pemasok. Namun harus diotorisasi dahulu, misalnya oleh kepala fungsi pembelian. Kemudian setelah barang tersebut itu datang ke perusahaan, maka akan diterbitkan laporan penerimaan barang oleh fungsi penerimaan dan diotorisasi misalnya oleh kepala fungsi penerimaan. Nah, nantinya fungsi akuntansi ini akan mengeluarkan bukti kas keluar. Yang ketiga, praktek yang sehat. Ini ada beberapa poin menyangkut praktek yang sehat. Yang pertama adalah penggunaan formulir bernomor urut tercetak, yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Jadi melakukan pemeriksaan tapi tidak memberitahu terlebih dahulu kapan atau jadwalnya. Jadi mendadak. Yang ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit saja. Ini dimaksudkan nantinya agar bisa internal check-nya gitu ya. Kemudian perputaran jabatan atau job rotation ini untuk menghindari kerjasama dalam hal kecurangan atau persekongkolan. Kemudian keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Selain memang haknya karyawan, dengan adanya karyawan pengganti di posisi tersebut saat karyawan tersebut itu cuti, nah apabila ada hal yang tidak wajar atau ada kecurangan, itu akan dapat terdeteksi. Oke, kemudian secara periodik diadakan pencocokan fisik dengan catatannya untuk mengecek ketelitian dan juga keandalan dari catatan akuntansinya. Kemudian pembentukan unit organisasi yang bertujuan untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Nah, biasanya ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa intern. Ini contoh masih kasus transaksi pembelian pada praktek yang sehat. Yang pertama, formulir bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Nah, di sini seperti yang saya uraikan tadi, misalnya saja untuk surat permintaan pembelian itu diterbitkan oleh fungsi gudang, nanti akan dikirim ke bagian pembelian, tapi sudah diotorisasi oleh kepala fungsi gudang. Kemudian fungsi pembelian nanti akan menerbitkan surat order pembelian yang akan dikirim kepada pemasok atau supplier, namun sudah harus diotorisasi oleh fungsi pembelian, kepala fungsi pembelian misalnya. Kemudian bila barang itu sudah datang, akan diterbitkan laporan penerimaan barang yang akan diotorisasi oleh kepala fungsi penerimaan. Nah, nantinya fungsi akuntansi akan menerbitkan bukti kas keluar yang akan diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Nah, dokumen tadi itu harus sudah bernomor urut tercetak. Ya, kemudian dilakukan beberapa fungsi. Jelas di sini lebih dari satu fungsi, yaitu ada fungsi gudang, ada fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan juga fungsi akuntansi. Kemudian diadakan rekonsiliasi secara periodik. Oke, kita ke karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan. Saat perekrutan karyawan, ini hendaknya diperhatikan kompetensi yang dimiliki, disesuaikan dengan tanggung jawab yang akan dijalankan nanti. Dan juga diperhatikan juga kejujurannya. Nah, ini sangat penting ya. Diharapkan dengan kejujuran karyawan itu tidak akan melakukan kecurangan. Kemudian poin yang kedua, pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Misalnya saja diadakan dengan pelatihan-pelatihan. Nah, apabila pengendalian intern ini sudah benar, maka akan bisa dipastikan mengenai barang atau jasa yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terlihat dari apa? Yaitu dari surat permintaan pembelian yang diterbitkan oleh fungsi gudang tadi. Kemudian mengenai barang atau jasa yang diterima itu sudah dipastikan sesuai dengan yang dipesan, ini bisa terlihat dari surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian. Kemudian mengenai utang yang dicatat adalah memang benar-benar liabilitas dari barang atau jasa yang dibeli atau diterima. Nah, ini terlihat dari bukti kas keluar yang dilampiri LPB, yaitu laporan penerimaan barang, kemudian faktur pemasok, dan surat order pembelian. Kita beralih ke COSO IC. Nah, Committee of Sponsoring Organization of Treasury Commission atau COSO ini pada tahun 1992 menerbitkan internal control
Integrated Framework atau IC gitu ya, sebagai panduan kerangka pengendalian intern dan telah diterapkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Nah, mengenai kerangka KOSO IC ini digunakan untuk perusahaan yang berbasis komputer. Jadi ada 5 komponen dalam KOSO IC di sini. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan juga pemantauan atau monitoring. Kita ke komponen yang pertama, di sini adalah lingkungan pengendalian. Mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. Ada beberapa unsur di dalam lingkungan pengendalian di sini. Yang pertama adalah menyangkut filosofi manajemen, gaya operasi, dan juga selera resiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan juga kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang keempat, menyangkut struktur organisasi, kemudian metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam adalah sumber daya manusia. Jadi kebijakan dan praktek sumber daya manusia didesain dan diimplementasikan untuk memfasilitasi pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan. Kemudian pengaruh eksternal. Kita beralih ke komponen yang kedua, yaitu aktivitas pengendalian. Poin pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Jadi misalnya ada ID atau nama ID atau user yang muncul saat menginput transaksi tersebut. Kemudian dibatasi atau ditetapkan pihak tertentu yang berwenang melakukan otorisasi. Semua otorisasi diusahakan dapat terpantau dengan mudah. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai pemisahan tugas. Nah, ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan. Kemudian pemisahan ini juga harus secara jelas dan disosialisasikan. Yang ketiga, menyangkut pengembangan proyek dan perolehan. Ini terdapat pedoman dan juga pengukuran. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Terdapat nanti antisipasi terhadap perencanaan dalam menghadapi perubahan sistem. Kemudian manajemen juga secara penuh terlibat dalam pengendalian aplikasi tersebut. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen dan juga catatan. Diharapkan terdapat dokumen pendukung. Kecocokan antara dokumen fisik dengan dokumen elektronik, kemudian ada dokumen sumber yang valid, dan juga pengarsipan dokumen yang baik. Kemudian menyangkut pengamanan aset, catatan, dan data. Nantinya harus terdapat prosedur pengamanan data, baik itu secara fisik maupun elektronik. Kemudian pembatasan akses, jadi hanya pihak terkait yang bisa mengaksesnya. Kemudian prosedur penanggulangan bila data tersebut bocor gitu ya atau hilang. Kemudian mengenai pengecekan kinerja yang independen. Nah, ada pengecekan independen dari pihak ketiga secara berkala. Kemudian dilakukan pengecekan atas semua catatan dan juga dokumen, kemudian transaksi dalam sistem tersebut. Jadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara catatan, dokumen fisik dengan sistem akuntansinya, nah itu tindakannya harus bagaimana? Oke, kemudian komponen KOSO IC yang ketiga adalah mengenai penilaian resiko. Manajemen dapat merespon resiko ini bisa dengan mengurangi, menerima, membagi, atau menghindari. Nah, resiko yaitu kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi dan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang jelas. Jadi dengan adanya tujuan yang jelas, maka identifikasi dan penilaian resiko ini akan lebih terarah. Kemudian mengidentifikasi resiko atas pencapaian tujuan secara menyeluruh. Prinsip ketiga, mempertimbangkan potensi kecurangan atau fraud
dalam melakukan penilaian resiko atas pencapaian tujuan. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian intern. Ini misalnya saja mengenai perubahan lingkungan eksternal, atau mungkin perubahan model bisnis organisasi. Nah, komponen KOSO IC yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Menyangkut mengenai memahami bagaimana transaksi itu dimulai, data itu diproses, arsip diakses, data itu diperbaharui, diproses, dan informasinya itu dikomunikasikan atau dilaporkan. Nah, dengan adanya hal ini, diharapkan organisasi atau perusahaan itu memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas. Selain itu, hendaknya juga menjalin komunikasi yang baik itu dengan pihak ekstern maupun intern. Kemudian komponen yang kelima adalah pemantauan. Nah, pemantauan di sini kalau KOSO IC 1992 ini adalah pemantauan monitoring, tapi di pengembangan kemudian tahun 2013 ada perubahan istilah. Jadi pemantauan ini berubah menjadi kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Nah, ada dua prinsip di sini mengenai monitoring activities. Yang pertama adalah mengembangkan, mengevaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa komponen dari pengendalian intern ini berfungsi dengan benar. Kemudian mengevaluasi dan juga mengkomunikasikan kelemahannya dengan tepat waktu gitu ya untuk pengambilan tindakan korektif tentunya oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern? Kita lihat dari awal, perusahaan profesional misalnya saja terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan atau biasa disebut manajer profesional. Jadi si pemilik ini menyerahkan ke manajer profesional untuk mengelola asetnya. Nah, pertanggungjawaban pengelolaan ini akan disajikan ke dalam laporan keuangan. Sementara keandalan informasi dalam laporan keuangan itu ditentukan oleh pengendalian intern akuntansi. Jadi, siapa yang bertanggung jawab? Nah, otomatis yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern ini adalah manajemen puncak ya atau top manajemen. Namun ada beberapa konsep yang salah mengenai sistem pengendalian intern ini. Yang pertama kita lihat di sini hanya direktur keuangan yang bertanggung jawab. Direksi lain kurang mendukung. Padahal seharusnya justru mendapat dukungan penuh dari semua anggota direksi. Sehingga unsur-unsur dari sistem pengendalian intern ini nantinya dapat menjamin tercapainya tujuan dari sistem. Kemudian yang kedua, SPI dapat menggantikan kekurang ahlian dalam mengelola perusahaan. Tentu tidak ya, tidak bisa menggantikan kekurang ahlian. Yang ketiga, sering disamakan dengan unit satuan pengawas intern perusahaan dan SPI ini menjadi tanggung jawabnya. Tentu tidak ya, karena pengawas intern ini kan sifatnya lebih ke pengendalian detektif. Jadi mengecek unsur-unsur sistem pengendalian intern ini sudah berjalan sesuai atau belum. Merancang pengendalian intern akuntansi. Nah, sesuai dengan tujuan pengendalian intern akuntansi, yaitu di sini ada dua. Yang pertama, menjaga kekayaan perusahaan. Mengenai menjaga kekayaan perusahaan di sini, poin pertama adalah penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan. Jadi ada pembatasan akses langsung maupun tidak langsung terhadap aset. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban kekayaan perusahaan dicatat dan dibandingkan dengan kekayaan sesungguhnya. Ada pembanding atau perbandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan aset yang sesungguhnya yang ada di perusahaan. Kemudian rekonsiliasi antara catatan akuntansi. Nah, poin yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang pertama di sini pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan. Yang memberi otorisasi adalah pejabat yang berwenang.
Nah, pelaksanaan transaksinya itu pun harus sesuai dengan otorisasi yang sudah diberikan tadi. Kedua, pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Nah, pencatatan atas semua transaksi yang terjadi, ini ya, kemudian transaksi yang dicatat ini adalah memang benar-benar yang terjadi ya, jumlahnya pun juga harus benar. Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya, begitu juga penggolongannya juga yang seharusnya. Dan transaksi tersebut dicatat dan diringkas dengan teliti. Ini ada gambar mengenai unsur pengendalian intern dalam lingkungan PDE atau pengolahan data elektronik. Nah, ada perbedaan antara pengendalian internal manual dan juga dengan pengendalian data elektronik, ya. Nah, untuk pengolahan data elektronik, di sini sistem pengendalian internal terbagi menjadi dua, sama ya, sistem pengendalian akuntansi dan administratif. Nah, untuk sistem pengendalian akuntansi, ini ada dua, yaitu pengendalian aplikasi dan pengendalian umum. Untuk pengendalian aplikasi, ini dirancang untuk menjamin bahwa pencatatan, penggolongan, peringkasan dari transaksi itu dapat menghasilkan informasi yang teliti dan lengkap pada waktu yang tepat. Kemudian untuk pengendalian umum, di sini terlihat ada 3 hal, yaitu menyangkut organisasi, pengendalian terhadap sistem dan program, serta pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Nah, di dalam organisasi ini, kalau manual itu kan ada 3 fungsi yang harus terpisah ya, yaitu operasi, fungsi penyimpanan, dan juga fungsi pencatatan. Kalau dalam pengolahan data elektronik, itu juga ada 3 fungsi yang harus terpisah. Yang pertama adalah fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. Kemudian kedua adalah fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Dan yang ketiga adalah fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Itu 3 fungsi ini yang harus terpisah dalam pengolahan data elektronik. Yang kedua, pengendalian terhadap sistem dan program. Nah, fungsi perancangan sistem dan juga penyusunan program itu harus terpisah dari fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Dimaksudkan apa? Ya ini untuk mencegah adanya pengubahan atau manipulasi program yang tidak diotorisasi. Kita lihat untuk yang ketiga, yaitu pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Ini mencakup 4 hal, yaitu mengenai operasi konversi data, operasi komputer, perpustakaan, dan fungsi pengendalian. Kita ke pengendalian aplikasi. Yang pertama dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap aplikasi. Nah, ini diharapkan menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi itu telah diproses satu kali saja secara lengkap. Kemudian pengolahan data transaksi adalah benar dan sesuai keadaan. Dan hasil pengolahan data ini dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, serta aplikasinya ini dapat berfungsi secara berkelanjutan. Nah, mengenai poin yang kedua di sini, ini terbagi ke dalam 2 pengendalian, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif atau yang bersifat korektif. Pengendalian preventif ini membantu sesuatu terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah. Umumnya dilakukan sebelum data itu masuk ke dalam program. Kemudian untuk pengendalian detektif, memang tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun dapat memberikan petunjuk di mana letak terjadinya masalah tersebut. Kita ke soal kasus mengenai kasus di gedung bioskop. Di suatu gedung bioskop, seorang kasir yang berada di suatu ruang kantor yang terletak di sebelah pintu masuk menerima uang dari pelanggan atau penonton dan menjalankan sebuah mesin yang digunakan untuk mencetak tiket masuk yang bernomor urut tercetak. Nah, untuk dapat memasuki gedung bioskop, pelanggan harus menyertakan tiket kepada penjaga pintu yang berdiri di dekat pintu masuk gedung. Penjaga pintu menyobek setengah tiket, menyilahkan pelanggan masuk ke dalam gedung, dan menyerahkan setengah tiket sisanya kepada pelanggan. Setengah tiket sisanya dimasukkan ke dalam kotak yang terkunci.
Diminta tunjukkan unsur pengendalian intern yang ada di dalam sistem penerimaan kas tersebut. Yang kedua, misalnya kasir dan penjaga pintu tersebut melakukan persekongkolan untuk mengambil keuntungan dari penerimaan kas. Bagaimanakah cara yang kira-kira mereka lakukan? Kemudian yang ketiga, Anda diminta langkah apakah yang harus ditempuh oleh manajer agar pengendalian intern tersebut efektif. Nah, dari kasus tersebut, mengenai unsur SPI yang sudah ada, yaitu bagian kasir sudah terpisah dengan penjaga pintu. Kemudian sudah diotorisasi oleh kasir ya melalui mesin tiket. Dan tiket tersebut juga sudah bernomor urut tercetak. Kotak penyimpanan tiket pun sudah terkunci. Nah, kemungkinan konspirasi atau persekongkolan diantaranya beberapa tiket bisa dibuat secara manual dengan alasan misalnya saja mesinnya error. Kemudian penjaga pintu tiket manual tersebut tidak dimasukkan ke kotak. Nah, nanti sepakat memberikan alasan kepada atasan bahwa ini terjadi error, mesinnya error. Gitu ya. Kemudian, apakah tindakan manajer? Yang pertama, mencocokkan potongan tiket pada kotak sesuai dengan nomor urut tiket yang tercetak. Kemudian, mencocokkan jumlah uangnya dengan catatan dan juga tiket yang tercetak tadi. Yang ketiga, adakan pemeriksaan yang mendadak untuk meninjau kinerja karyawan.